keluarga dan tembang-tembang manis hanya di Radio Sananta FM. 105 Sananta FM, musik indah, tembang indah Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karib Sananta. Hari ini kita kembali berjumpa, dan hari ini seperti biasa kita akan mengenang kembali masa-masa yang sudah kita lewati melalui teman-teman lama Indonesia yang semuanya terangkum di ajang Sananta Memori. Ketemu dengan saya Kartika. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat ya, tidak kurang satu apapun. Selamat siang saja buat semuanya. Selamat menyelesaikan apa yang harus Anda selesaikan hari ini, dan selamat bernostalgia. Sananta Memories, beragam info keluarga dan tembang-tembang manis hanya di Radio Sananta FM. Karo Sananta, jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadap kita. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaan kita. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kita jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang telah melupakan kita. Maafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kita sayangi. Sananta Tegal. 50 tahun Sananta selalu di udara. Patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah, dan dengarkan Sananta FM. Sananta Tegal. 105 Sananta FM, musik indah, tembang indah Tegal. Karo Sananta, hari ini masih begitu terik. Jadi ada di antara Anda yang barangkali belum sempat berjemur, mungkin lumayan lah ya, ini 15 menit cukup. Mau masih panas, saya juga kepengennya seperti itu, tapi gimana ya. Alasan saya aja kali ya. Baik, Karo Sananta, selamat siang saja buat semuanya. Bagi para bunda yang di dapur dan kemudian suka dengan yang praktis, kemudian lagi waktunya sangat mepet banget, biasanya kita ya suka yang praktis-praktis aja ya, yaitu misalnya kalau pas sarapan telur lah, telur ceplok, telur dadar dan sebagainya. Cuma tinggal kita variasikan saja atau kita isinya dengan berbagai macam ya. Nah, kadang kalau pas kita isian, pernah tidak kita ngisinya sama daun bawang? Sebenarnya boleh nggak sih? Atau kalau misalnya boleh, gimana caranya? Apa kita langsung bareng itu telur sama daun bawangnya kita kocok, atau kita pisahkan dulu, atau gimana sih? Kita akan segera tahu. Dan Karo Sananta, telur merupakan bahan makanan yang sering tersedia di rumah kita ya. Selain enak, telur pun bisa dikreasikan menjadi berbagai makanan yang lezat, baik itu digoreng, direbus, ataupun menjadi campuran untuk membuat kue. Apalagi kita sudah tahu bahwa telur memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Namun ternyata kita tak boleh sembarangan dalam cara masak telur, karena cara masak telur yang salah akan mengurangi bahkan menghilangkan nilai gizi pada telur yang kita konsumsi. Salah satunya yaitu ditambah kecap atau daun bawang. Nah, padahal kita sering ya kasih kecap ya, karena anak-anak suka dengan itu. Apalagi kalau pas nasinya panas. Nah, Karo Sananta, biasanya kita menambahkan kecap dan daun bawang untuk menambah cita rasa. Ternyata kebiasaan ini kurang pas karena akan menghilangkan nilai gizi telur. Selain itu, ada beberapa kebiasaan yang mungkin sudah sering dilakukan, ternyata tidak baik untuk kesehatan. Bukannya enak dan sehat, justru kandungan gizi baik pada telur tersebut malah hilang. Lalu apa saja sih kesalahan tersebut? Nah, Karo Sananta,
Setidaknya ada beberapa kesalahan yang kerap dilakukan saat mengolah telur ya, berikut ini. Dan Karsananta tidak sedikit orang yang menyukai perpaduan telur dan kecap. Menambah kecap saat memasak telur dengan api besar rupanya dapat merusak asam amino yang penting pada telur. Selain itu, kecap yang mengandung tripsin jika dikombinasikan dengan putih telur akan mengurangi nilai gizi. Tentu hal ini tidak baik bagi tubuh, karena nilai gizi yang harusnya didapat justru malah hilang begitu saja. Jika ingin menikmati telur lezat, coba deh ganti kecap dengan garam saja saat menggorengnya agar nutrisi tetap terjaga. Kemudian Karsananta mencampurkan daun bawang pada telur memang bikin masakan lebih menggiurkan ya. Biasanya kita akan mengocok telur dan daun bawang dengan wadah lalu menuang bersama di atas wajan. Tapi cara ini nyatanya tidak direkomendasikan. Dan hal ini disebabkan Karsananta terkadang daun bawang yang tercampur dengan telur tidak bisa matang sempurna. Cara terbaik pakai daun bawang saat masak adalah dengan menggorengnya terlebih dahulu pada minyak, lalu setelah keluar aroma bisa masukkan telur. Dengan begitu, daun bawang dan telur akan matang sempurna. Kemudian Karsananta makan telur setengah matang juga tidak dianjurkan, tetapi makan telur terlalu matang juga tidak baik. Biasanya telur yang dimasak terlalu matang akan membuat kuning telur memiliki guratan abu-abu. Saat telur dimasak terlalu matang, biasanya rentan degradasi protein yang dapat mengganggu kesehatan. Dan dianjurkan sekitar 10 menit merebus telur di atas kompor dan membiarkannya 15 menit di dalam air. Setelah itu diangkat sebelum ditiriskan. Kemudian Karsananta tidak sedikit orang yang memasak daging bersamaan dengan telur. Tapi rupanya kebiasaan itu salah, nilai gizi telur dan membuat sulit diserap oleh tubuh sampai berpotensi sebabkan masalah pencernaan. Nah, itu dia Karsananta berapa kesalahan yang mungkin di antara kita masih sering kita lakukan dan menurut kita sih baik-baik aja karena anak-anak suka gitu ya. Tapi ternyata salah dan mudah-mudahan ini menjadi tahu saja kalau kita memang belum bisa dihilangkan begitu saja. Mungkin kalau dalam satu porsinya berapa, terus kemudian kecapnya berapa, sekarang sudah mulai kurangi ya. Besoknya lagi, nggak mungkin kan tiap hari kita seperti itu ya. 2 hari kemudian kita pakai lagi, tapi dikurangi lagi dikit, kurangi dikit ya. Mudah-mudahan sih lidah anak-anak kita tidak akan protes bahwa kok kecap ini kayaknya ada yang kurang di mah, kayaknya kecapnya kok nggak ada, kok pucat kayak gini gitu ya. Nanti bisa kita jelaskan dengan bahasa kita dan bisa dipahami oleh mereka. Tetap di 105 Sananta FM, musik indah, tembang indah Tegal. Seperti saatnya begini. Satu tembang dari miliknya The Mercies, Bilakah. Kita tinggalkan saja The Mercies dengan Bilakah. Dan Karsananta sekarang hari Selasa tanggal 3 Agustus dan kemarin malam itu informasi banyak banget ya, yang ada yang bikin kita seneng, ada yang bikin kita bangga, ada yang bikin kita ya diperpanjang. Ada juga yang ya ada prank nih gitu ya. Tapi sudahlah, mereka punya posisi masing-masing untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau itu sebuah persoalan bisa diselesaikan, bisa dibicarakan dan bisa bisa diselesaikan lah. Dan sebuah kado yang sangat indah ya, yang kemarin malam kalau pas di perbulu tangkisan ya, kita bangga dan itu merupakan hadiah yang sangat spesial di Hari Kemerdekaan RI yang tahun ini, walaupun masih dalam pandemi. Kita semua bangga ya, bukan hanya Pak Presiden, tapi kita semua warga Indonesia bangga dengan keberhasilan yang telah diraih. Dan ini jadi satu cerita tersendiri. Kemudian bagi anak-anak yang mungkin selama ini kita lihat asal main-main saja gitu ya. Gracia dan Apriani. Mungkin kalau anak-anak kita ala kadarnya alatnya ya, tapi kalau kita sudah lihat potensinya ada di sana, kenapa enggak kita coba dukung dan coba kita
disalurkan gitu ya, untuk sampai lebih bisa seperti mereka kayak Gracia dan Apriani. Siapa tahu kan otomatis butuh regenerasi ya. Siapa tahu lahir dari kota Tegal. Ya kasih amin ya. Mungkin Anda. Baik, selamat siang saja buat semuanya. Karusananta, kita masih terus dengan teman-teman lama. Sembari Anda menyelesaikan apa yang harus Anda selesaikan hari ini, sekedar mengingatkan saja bahwa sekarang sudah tanggal 3 Agustus. Kemudian mungkin dicek kembali apa yang perlu diselesaikan, terutama tugas anak-anak ya. Silakan dicek kembali. Barangkali kemarin sempat tertunda karena ada hal dan lain hal yang mau nggak mau memang harus ditunda. Tapi sekarang karena sudah senggang dan waktunya ada dan kita mampu, ya sudah sesegera mungkin ya. Jangan sampai nanti malah tunggu dioprak-oprak sama gurunya. Ini tugasnya gimana nih? Baik, tetap di 105 Sananta FM, musik indah, tembang indah, Tegal. Sananta Tegal. Karusananta, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita yang awalnya tidak suka yang namanya sayur sudah mulai dicekoki sayur ya. Anak-anak kita juga awalnya tidak suka buah, tidak suka sayur, coba untuk sayur sekarang sudah mulai coba dicekoki lah ya, untuk dikenalkan, untuk kita memberi pemahaman bahwa sangat penting sekali loh Kak, harus minum vitamin, kemudian juga harus makan buah banyak, harus sayuran juga dan lain sebagainya. Tinggal kita pakai bahasanya seperti apa agar bisa mereka pahami ya. Dan sepertinya saat kita memberikan satu wejangan itu, yang anaknya di mana, kitanya di mana, nggak nyampe. Tapi dengan duduk berdua, saling pandang, kita bisa tahu bahwa ada kontak yang sangat luar biasa. Kemudian juga HP tidak kita pegang, anak-anak juga tidak kita pegang, mereka juga tidak pegang HP, jadi akan bisa masuk apa yang kita inginkan, apa yang kita sarankan ya. Nah, Karusananta, saat ini yang namanya madu, salah satu dari sekian yang harus kita konsumsi, yang harus kita makan adalah, salah satunya adalah madu di pandemi seperti sekarang ini ya. Saat ini madu sedang digandrungi oleh banyak orang, sebab yang namanya madu memang dikenal memiliki banyak manfaat. Tak hanya itu Karusananta, madu juga disebut bisa menjaga imunitas tubuh. Maka itu banyak orang yang rajin mengkonsumsi madu setiap harinya. Bahkan banyak pula orang yang mengkonsumsi madu dalam jumlah banyak agar khasiatnya terasa. Nah, akan tetapi Karusananta, apakah Anda tahu ada dampak buruk dari mengkonsumsi madu yang berlebihan? Semua pasti ada takarannya, dan semua juga harus dipahami dan dimengerti. Jangan sampai asal saja, semakin banyak minum madu pasti dong semakin imunitasnya tinggi. Tidak, tapi semua ada batasannya dan semua ada takarannya. Kalau misalnya Anda membeli yang namanya madu, ada kemasan di situ kan, ada terlihat untuk dewasa seperti apa, untuk anak-anak juga seperti apa. Jangan asal saja. Nah, Karusananta, diketahui jika madu terdiri dari air, fruktosa dan glukosa. Selain itu, madu juga mengandung enzim, vitamin B, asam amino, mineral, antioksidan, dan vitamin C. Antioksidan dalam madu diklasifikasikan sebagai flavonoid yang memiliki sifat antiinflamasi dan menawarkan beberapa manfaat kesehatan. Madu juga diketahui memiliki sifat antimikroba dan dapat mempercepat penyembuhan luka, membantu meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Dan tidak mengherankan kalau madu menjadi salah satu bahan untuk campuran ramuan herbal yang sangat populer. Meski begitu Karusananta, konsumsi madu berlebihan ternyata sangat berbahaya untuk tubuh. Dan berikut akibat jika madu dikonsumsi berlebihan. Karusananta, madu disebut sebagai alternatif pemanis yang lebih sehat, tetapi bukan berarti madu tanpa gula. Madu mengandung karbohidrat yang bisa meningkatkan gula darah. Bagi penderita diabetes, konsumsi gula harus sesuai takaran yang disarankan. Sebisa mungkin konsultasi dengan ahlinya sebelum konsumsi madu ya, karena bisa meningkatkan gula darah. Kemudian karbohidrat dan gula dalam madu bisa membuat berat badan bertambah tanpa disengaja. Konsumsi madu berlebihan juga dapat meningkatkan asupan kalori harian. Karusananta, antioksidan dalam madu dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi terlalu banyak konsumsi madu dapat meningkatkan risiko hipertensi. Dan Karusananta, konsumsi madu berlebihan bisa menyebabkan kesehatan mulut,
kesehatan mulut kita memburuk. Madu yang bertekstur lengket bisa menempel pada gigi dan hal ini menyebabkan kerusakan jika dikonsumsi terlalu banyak, apalagi kita termasuk orang yang malas gosok gigi. Kemudian Karusananta, konsumsi madu dapat menyebabkan kram perut terutama pada orang yang alergi terhadap madu. Lantas berapa banyak madu yang bisa dikonsumsi dalam sehari? Secara keseluruhan asupan pemanis seperti gula dan madu harus rendah, terutama jika ingin menurunkan berat badan. Konsumsi madu tidak boleh lebih dari 1 atau 2 sendok teh setiap hari. Tapi sekali lagi, kalau kita membeli yang kemasan itu ada aturannya, jadi patuhi aturan yang ada, yang tertulis ya, jangan kita ambil kesimpulan sendiri. Kemudian Karusananta, trik mudah bedakan madu palsu ini sekalian saja informasinya. Dan madu memang merupakan bahan wajib yang harus ada di rumah. Namun sayangnya kadangkali ada penjual nakal ya yang malah menjual madu palsu. Nah, maka itu ada baiknya kita mengetahui cara membedakan madu asli dan madu palsu. Cara ini dapat menguji keaslian madu yang kita punya. Pertama, kita bisa menggunakan lilin ya. Panaskan madu dengan lilin dan cara ini dapat dilakukan dengan menuang madu yang akan diuji ke sendok, lalu panaskan di atas lilin yang menyala. Madu yang dipanaskan akan berubah warna dan berbuih, namun akan kembali ke tekstur semula saat kembali dingin. Lalu saat ditarik dengan lidi, madu asli tidak akan membentuk benang yang keras. Sebaliknya, madu palsu akan membentuk benang keras. Cara yang kedua adalah dengan meneteskan madu pada koran. Bila madu tidak merembes lebar dan menembus koran, maka itu adalah madu asli. Dan sebaliknya, bila madu dapat menembus koran, bahkan menetes ke lantai, maka itu adalah madu palsu. Yang ketiga adalah menuangkan madu ke air hangat. Caranya adalah masukkan madu ke air hangat dan biarkan sebentar. Jika madu tidak langsung larut dan air tetap jernih sebelum diaduk, maka madu tersebut kemungkinan asli. Namun jika air langsung keruh sebelum diaduk, bisa jadi madu yang kita miliki adalah palsu. Kemudian berikutnya kita akan mengandalkan indera penciuman. Dalam hal ini, madu asli pasti memiliki aroma khas bunga yang dijadikan bahan nektar, misalnya bunga rambutan, kapuk, lengkeng, akasia, dan lain-lain. Berikutnya adalah dengan menyiram madu dengan air putih. Hal ini dapat dilakukan dengan menuang 2 sendok makan madu di atas piring datar, kemudian siram dengan air putih dan goyangkan ke kanan dan ke kiri. Madu asli akan membentuk seperti sarang lebah, sedangkan madu palsu akan menyebar bahkan bercampur dengan air tersebut. Mudah-mudahan informasi berkaitan dengan madu bermanfaat, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini, yang kemudian kita harus menyisihkan pengeluaran yang biasanya tidak ada pengeluaran untuk madu, harus ada madu gitu ya. Kemudian juga belum lagi herbal-herbal yang lain, belum lagi di rumah kita ada banyak orang dewasa, ada juga anak-anak yang butuh juga imunitas mereka harus tinggi di saat pandemi seperti sekarang ini. Jelas jangan sampai kita malah membeli madu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Begitu ya. Tetap di 105 Sananta FM, musik indah, tembang indah Tegal. Masih bersama saya, Kartika. 50 tahun Sananta, selalu di udara. Patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah dan dengarkan Sananta FM.